Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Dr. Anda Luluk Fauziah MSI yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang mengusung materi tentang kepabeanan dan ekspor impor. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Fadil Nur Zaidan dengan NIM belakang 157, lalu kedua ada Dewinda Maharani dengan NIM belakang 130, lalu yang ketiga ada Iwang Kusuma dengan NIM belakang 137, lalu yang keempat ada Sekar Destilianti dengan NIM belakang 146, lalu yang kelima ada Arini Cahya dengan NIM belakang 148, lalu yang keenam ada Alifa dan Udara dengan NIM belakang 154, lalu yang ketujuh ada Naila Fatil Sasabila dengan NIM belakang 170. Topik pembahasan kali ini yang kelompok kami bawakan ada tiga. Yang pertama yaitu perdagangan internasional, yang kedua ada pemeriksaan kepabeanan, lalu yang ketiga ada pelabuhan dan kepabeanan. Nama saya Iwang Kusuma akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Bagian A, transaksi jual beli. Globalisasi perdagangan melibatkan kerjasama antara pelaku bisnis dan pemerintahan untuk melindungi kepentingan domestik serta memfasilitasi perdagangan atau investasi. Bagian B, ekspor. Ekspor adalah suatu kegiatan mengirim barang atau jasa dari dalam ke luar negeri dengan tujuan untuk menambah nilai devisa negara. Pihak yang melakukan ekspor sendiri disebut eksportir. Satu, komoditi dalam ekspor. Yang pertama adalah barang ekspor umum, contohnya adalah kopi, minyak, dan bahan baku makanan lainnya. Yang kedua adalah barang ekspor khusus, contohnya adalah peralatan medis. Yang kedua, jenis eksportir. Yang pertama adalah eksportir produsen, yang kedua adalah eksportir terdaftar, dan yang ketiga adalah pedagang ekspor. Bagian C, impor. Impor adalah suatu kegiatan mendatangkan barang atau jasa dari luar ke dalam negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam negeri yang di dalam negeri tidak bisa memproduksi kebutuhan tersebut. Yang pertama A, importir adalah pihak yang melakukan kegiatan impor. Yang B, komoditi impor. Komoditi impor contohnya adalah bahan baku industri serta bahan baku lainnya yang di dalam negeri tidak ada. C, jenis impor bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah impor sementara, yang kedua adalah impor untuk digunakan, dan yang ketiga impor untuk ditimbun. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nah, selanjutnya ada tata niaga. Tata niaga melibatkan dokumen induk dan dokumen pelengkap yang harus diserahkan kepada impor lisensi untuk menyederhanakan prosedur tetapi sering menjadi hambatan. Dalam tata niaga pasti membutuhkan dokumen pelengkap. Dokumen pelengkap yang pertama itu ada dokumen komersial. Nah, dokumen komersial meliputi kontrak penjualan. Yang kedua ada purchase order, yaitu meliputi tipe barang, kuantitas barang, dan harga barang. Yang ketiga ada order confirmation, yaitu kesepakatan pembeli untuk membeli barang dengan cara melakukan konfirmasi kepada penjual untuk mengikat kedua belah pihak. Yang keempat ada commercial invoice, yaitu pernyataan antara penjual dan pembeli. Yang kelima ada packing list. Packing list itu meliputi box kemasan, jumlah barang, dan ukuran barang. Dan yang terakhir ada certificate of analysis, yaitu hasil analisis barang ekspor impor. Nah, dokumen pelengkap yang kedua tuh ada dokumen finansial. Dokumen finansial yang pertama ada collection draft, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah ditandatangani di belakang wesel. Yang kedua ada konsinyasi. Istilah konsinyasi ini lebih dikenal dengan jual dulu baru bayar. Yang ketiga ada letter of credit, yaitu surat pernyataan yang diterbitkan oleh bank. Dokumen pelengkap yang ketiga ada dokumen transportasi. Dokumen transportasi yang pertama ada manifest. Manifest itu adalah dokumen sarana pengangkutan berupa daftar muatan. Yang kedua ada bill of lading dan airway bill, yaitu dokumen kontrak antara pengangkut dan pengirim. Yang ketiga ada delivery order, yaitu dokumen yang dimiliki oleh penerima. Dan yang keempat ada kargo polisi, yaitu dokumen yang berisi hak dan kewajiban kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, dan tuntutan ganti rugi jika terjadi kerusakan barang. Dan dokumen pelengkap yang terakhir itu ada dokumen resmi yang berisi perizinan dan surat keterangan asal barang yang akan dikirim. Nah, bagaimana sih cara penyerahan dan pembayaran barang? Yang pertama bisa melalui letter of credit. Letter of credit tadi adalah surat pernyataan
yang diterbitkan oleh bank. Yang kedua ada cash in advance, yaitu pembayaran sebelum barang dikapalkan. Yang ketiga ada dokumen agreement dan acceptance, yaitu pembayaran yang dilakukan setelah dokumen lengkap diterima oleh importir. Dan yang terakhir tuh ada open account, yaitu menyatakan bahwa barang akan diserahkan dan dikirim sebelum pembayaran. Oke, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan barang impor dan sistem terkait yang mendukung kegiatan ini, seperti Indonesian National Single Window atau yang biasa disingkat dengan INSFW. Nah, yang pertama adalah tata cara pelaksanaan pemeriksaan barang impor. Tata cara pelaksanaan barang impor itu dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama adalah pemeriksaan administrasi, di mana dokumen-dokumen penting terkait barang impor itu diverifikasi. Yang kedua, pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan langsung atau pengecekan langsung terhadap barang yang mau diimpor. Yang ketiga, pemeriksaan fisik secara pejabat, dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan kewenangan khusus dalam kondisi tertentu. 3 tahap ini penting untuk memastikan bahwa barang impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas dari pelanggaran bea cukai. Lah, lalu kenapa kalau misalkan melanggar? Nah, jika terjadi pelanggaran dalam proses impor, ada beberapa konsekuensi yang akan dihadapi. Antara lain, sanksi administrasi, penyitaan barang, lalu ada tindakan pidana, terus ada kerugian reputasi, sama penyelidikan lanjutan. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu Jendela Tunggal Nasional Indonesia atau INSSW. Selanjutnya kita memiliki sistem Indonesia National Single Window yang diperkenalkan melalui Perpres nomor 10 tahun 2008. INSSW berfungsi sebagai portal yang menyediakan layanan informasi dan transaksi kebayanan secara terpusat. Melalui websitenya www.insfw.go.id, pengguna dapat mengakses informasi umum serta status layanan yang terkait dengan impor dan ekspor barang. Nah, ini nih guys logonya. Kalian bisa cek websitenya kalau penasaran. Manajemen risiko. Manajemen risiko dalam kepabeanan adalah prosedur sistematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko terkait impor dan ekspor. Risiko ini dapat diperkirakan dan dihitung melalui analisis risiko berdasarkan teori probabilitas. Proses ini melibatkan beberapa tahapan-tahapan yang mengandung risiko dalam kegiatan kepabeanan. Yang pertama itu sebelum pemberitahuan, yang meliputi pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, penyerahan manifest, dan pemberitahuan impor dan ekspor. Yang kedua, pemeriksaan ulang dokumen dan barang. Yang ketiga, audit kepabeanan yang dilakukan di lokasi perusahaan untuk memastikan kepatuhan. Yang keempat, lingkup investigasi mengikuti hasil pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya ada penetapan jalur. Penetapan jalur pengeluaran barang impor didasarkan pada profil importir dan jenis komoditi. Penetapan jalur ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu jalur hijau, yaitu barang impor dari importir berisiko rendah atau menengah dengan komoditi berisiko rendah. Jalur hijau ini tidak melalui pemeriksaan fisik. Yang kedua, jalur kuning. Barang impor dari importir berisiko tinggi dengan komoditi berisiko rendah atau menengah dan memerlukan penelitian dokumen dan juga bisa melibatkan pemeriksaan fisik jika diperlukan. Yang ketiga, jalur merah. Jalur merah ini memerlukan pemeriksaan fisik dan dokumen sebelum penerbitan SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang. Yang keempat, jalur mitra atau mitra utama atau juga jalur prioritas. Jalur mitra ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mitra prioritas, yaitu SPPB diterbitkan tanpa pemeriksaan fisik atau dokumen. Kedua, mitra non prioritas. PBB diterbitkan tanpa pemeriksaan fisik atau dokumen juga. Namun, jalur ini diperuntukkan bagi importir yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai mitra utama atau dengan prioritas. Yang terakhir, penetapan. Penetapan dalam konteks kepabeanan yaitu mengacu tindakan pemerintah untuk memperbaiki kesalahan tarif atau nilai pabean yang tercantum dalam pemberitahuan impor atau ekspor barang. Materi yang terakhir yaitu kepelabuhan dan kepabeanan. Kepelabuhan. Pelabuhan adalah area yang dilengkapi untuk memuat, membongkar, dan menimbun barang yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Efisiensi pelabuhan ini bergantung pada biaya yang rendah, koordinasi yang baik, dan pengelolaan volume barang. Keterlambatan dan masalah birokrasi ini dapat menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Sedangkan pelabuhan ini berfungsi sebagai titik transit penting ke pedalaman. Yang kedua ada pembongkaran. Pembongkaran adalah proses menurunkan muatan dari sarana pengangkut ke kawasan pabean untuk penimbunan sementara berdasarkan permohonan pemilik barang atau agen dan setelah izin kepala kantor pabean pelabuhan. Nah, pembongkaran ini harus dilakukan dalam waktu tertentu seperti 24 jam untuk laut, 8 jam untuk udara, atau saat kedatangan untuk darat. Pembongkaran ini dapat dilakukan langsung, tertunda, atau dalam keadaan darurat dengan pemberitahuan sesuai ketentuan. Nah, barang impor dan ekspor ini memerlukan pemberitahuan pabean tertentu dan pembongkaran
pembongkaran di luar pelabuhan memerlukan izin khusus dari Kepala Kantor Pabean. Pengangkut wajib menyampaikan daftar bongkar kepada pejabat bea dan cukai setelah pembongkaran. Selanjutnya adalah penimbunan. Penimbunan adalah penyimpanan sementara barang impor di tempat yang ditunjuk hingga kewajiban pabean dipenuhi. Barang dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau lokasi lain dengan izin kepala kantor dengan jangka waktu maksimum 30 hari di TPS area pelabuhan, 60 hari di TPS luar daerah pelabuhan, dan 60 hari di tempat lain. Pengusaha TPS harus juga melaporkan daftar timbun dalam 24 jam. Penimbunan memerlukan permohonan tertulis dan pengeluaran barang untuk penimbunan dilakukan oleh kantor pabean sesuai permintaan importir. Tempat penimbunan memerlukan peralatan seperti kren dan forklift, dan pengusaha bertanggung jawab atas biaya masuk dan pengawasan barang. Tempat penimbunan berikat digunakan untuk penyimpan barang impor untuk ekspor kembali, dengan barang impor dapat ditimbun hingga 12 jam. Selanjutnya adalah pengangkutan. Pengangkutan adalah proses pemindahan barang antar negara melalui laut, udara, atau darat yang melibatkan pengawasan pabean untuk mencegah kerugian negara. Pengangkut bertanggung jawab atas sarana pengangkut dan dokumen terkait. Yang pertama ada pengirim barang, yaitu eksportir dan importir yang bertanggung jawab atas kewajiban kepabeanan dan biaya. Yang kedua ada notify party, yaitu pihak ketiga yang diizinkan untuk mengurus dan mendistribusikan barang. Yang ketiga ada PPJK, itu mengelola pengurusan barang dan dokumen kepabeanan dengan kuasa khusus. Yang keempat ada pengusaha TPS, itu menyediakan penyimpanan barang dan mengenakan biaya tambahan untuk keterlambatan. Selanjutnya yang kelima ada sarana pengangkut, yaitu harus menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengikuti ketentuan manifest. Yang keenam adalah pengangkutan darat, itu mengurangi penumpukan barang di pelabuhan. Yang terakhir adalah sanksi administrasi, yaitu denda dikenakan untuk ketidaksesuaian barang atau dokumen. Nah, proses dan kepatuhan terhadap ketentuan pengangkutan sangat penting untuk efisiensi dan pencegahan penyelundupan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah bahwa perdagangan internasional melibatkan pertukaran barang dan jasa antar negara dengan mematuhi peraturan global dan teori ekonomi untuk menjaga stabilitas harga. Proses ini mencakup transaksi ekspor dan impor yang diatur oleh regulasi yang ketat dengan dokumentasi yang meliputi dokumen komersial, keuangan, transportasi, dan korespondensi yang resmi. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.